Halo, semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Kristi Mai Geraldine Boru Tambunan dengan NIM 1222136 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022 dari kampus ITERA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengolahan penelitian data dengan menggunakan uji korelasi Kramers-Pi. Nah, di sini sebelum saya mulai langsung ke contohnya, penerapannya, saya mau jelaskan dulu tentang uji korelasi Kramers-Pi, termasuk statistik non-parametrik, digunakan untuk menguji hubungan antara variabel. Datanya berskala nominal atau minimal salah satu variabelnya berskala data nominal, mendasarkan pada perhitungan tabulasi silang atau tabel kontingensi. Pengujian Kramers-Pi cocok digunakan bila jumlah kategori antara baris dengan kolom tidak sama, misalnya tabel 3x4 atau 4x5. Nah, langsung ke contoh di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pilihan partai. Nah, di sini saya punya 22 responden dengan baris pertama itu dia pendidikan dan yang kedua itu dia partai. Nah, di sini saya menggunakan pendidikannya itu dia pada data penelitian ini dia berskala ordinal. Nah, untuk partainya itu dia berskala nominal. Nah, maksud dari angka-angka ini itu seperti ini ya. Ini di bagian sebelumnya biar lebih mudah dipahami, kita ubah dulu nama variabelnya. Kita ubah jadi ini tadi dia pendidikan, yang ini dia partai. Nah, di sini desimalnya jangan lupa ya, kita bikin jadi 0, ini juga jadi 0. Oke, kita kembali lagi ke data kita. Ya, di sini kan dia udah berubah pendidikan partai. Nah, maksudnya ini adalah di bagian pendidikan ini, nah ini kan satu tuh SMP. Nah, berarti pendidikan SMP itu memilih partai. Nah, dia nomor 2, berarti dia partai B. Begitu juga dengan selanjutnya, pendidikan SMA memilih partai A. Nah, sebelum kita mengolah data ini dari 22 responden ini, kita harus mengetahui dulu kalau H0-nya itu artinya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan partai. Sedangkan H1-nya itu merupakan adanya hubungan antara pendidikan dengan partai. Nah, kemudian di bagian kita kembali lagi ke variabel view, kita ke variabel view dulu ya. Di bagian variabel view, di non ini kita isi lagi, ini kita ubah ya. Kita ubah dia itu seperti ini. Sebentar. Kita ubah dia seperti nah, ini. Kita ubah. Di non ini kita ubah dia seperti yang pendidikan ini. Jadi isi 1 dengan labelnya itu SMP. Kemudian 2 itu SMA. 3 itu PT. Kita add, terus di bagian partai juga kita bikin di sini 1 partai A, add, terus di sini dia partai B, terus di sini partai C, terus di sini 4 partai D. Nah, kita langsung add aja, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di bagian data view ini kita langsung aja kita untuk mengolah data kita ya. Kita klik analisis, terus kita pergi ke deskriptif statistik, kemudian kita ke cross tabs. Nah,
Di bagian ini pendidikan kita pindahkan ke row, partai ke kolom. Nah, kemudian kita bagian statistik kita ubah ke P and Kramers P. Ini artinya kita menggunakan uji korelasi Kramers P ya. Kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Nah, di bagian ini, nah, ini kan udah kelihatan kan nominal binomial P Kramers yang kita itu dia hasilnya 0,001. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ketentuannya. Apabila signya itu lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, dari data yang kita peroleh kan dia lebih kecil ya dari 0,05, dia kan 0,001. Nah, sehingga kesimpulan dari penelitiannya itu adalah ada hubungan antara pendidikan dengan pilihan partai. Nah, artinya H0-nya ditolak. Jadi kiranya uji Kramers-P yang saya jelaskan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.